Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Salahuddin dengan NIM 22802035 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat magnet dan saya mengambil sumber dari 4 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Yang pertama, pengembangan alat peraga dan modul listrik magnet untuk pembelajaran IPA Fisika di SMP yang dibuat oleh Rahayu Evi Nuvitasari Jeffrey Parangan, di mana alat peraga yang dibuat menggunakan alat dan bahan sederhana mudah didapatkan seperti triplex, pipa plastik, kabel, dan magnet. Tujuan untuk mengembangkan alat peraga pembelajaran IPA Fisika agar semakin meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan motivasi untuk mengembangkan kreativitas dan penggunaan media alat peraga bagi guru. Pengujian dan validasi akan dilakukan oleh pakar ahli. Pengujian ini meliputi dengan ketelitian alat peraga, resolusi alat peraga, kecermatan alat peraga, sensitivitas dan stabilitas alat peraga listrik magnet. Alat peraga yang dibuat memiliki tingkatan keamanan yang tinggi sehingga aman untuk digunakan oleh siswa-siswa dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti ini. Kemudian, jurnal yang kedua, pengembangan alat peraga fisika materi induksi elektromagnetik di kelas 12 SMA. Yang dibuat oleh Wulantari dan Syamsuri Ali. Kumparan dapat diubah menilainya dengan mengganti kumparan lain yang jumlahnya litiannya berbeda. Di samping itu, untuk menghasilkan arus induksi maka digunakan satu daya atau pergerakan magnet sebagai sumber agar kipas dapat berputar. Yang ketiga, arus induksi dapat diukur dengan menggunakan multimeter digital yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga perubahan arus listrik yang kecil masih dapat terbaca. Yang keempat, pengembangan lain alat ini dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara jarak kumparan ke magnet dan mengubah jarak menggunakan skala panjang agar perubahan nilai arus yang tercatat sedetail mungkin. Contohnya seperti ini. Kemudian, pengembangan alat praktikum medan magnet sebagai media pembelajaran fisika SMA yang dibuat oleh Muhammad Ivan Anugrah, Vina Serevina, dan Hadi Nesbe yang tingkat validasinya sebesar 98% dan validasi oleh guru fisika didapat rata-rata hasil sebesar 90,99% serta untuk uji coba siswa dapat rata-rata hasil sebesar 77,47%. Dan ini adalah hasil dari pengembangannya. Kemudian, pengembangan media belajar medan magnet dan induksi elektromagnetik berbasis komputer, Assisted Instruction atau CAI, di Universitas Negeri Surabaya yang dibuat oleh Farhana Safitri Dewi Eyus Ismayati. Media Computer Assisted Instruction digunakan untuk menarik perhatian siswa agar suasana belajar lebih indusif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk dengan desain penelitian pre-eksperimental dan dengan one-shot case study. Kevalidan media pembelajaran medan magnet dan induksi elektromagnetik memperoleh kategori sangat valid, dan kepraktisan media pembelajaran medan magnet dan induksi elektromagnetik memperoleh kategori sangat praktis. Keefektifan media pembelajaran medan magnet dan induksi elektromagnetik
memperoleh kategori sangat efektif dari pertemuan pertama sampai ketiga. Contoh medianya seperti ini. Kemudian pengembangan alat bantu ajar untuk induksi elektromagnetik memanfaatkan augmented reality yang dibuat oleh Issei Saito, Yosuke Koibuchi, dan Yuki Aoki dari Universitas Gunma. Garis magnet telah diilustrasikan dengan augmented reality atau AR. Matsumoto dan rekannya kerjanya telah mengembangkan sistem AR 2 dimensi menggunakan kamera yang terhubung ke PC pada tahun 2012, dan mereka telah mengembangkan sistem AR 3 dimensi menggunakan tampilan yang dipasang di kepala pada tahun 2017. Untuk tujuan memperoleh alat peraga AR dalam pendidikan, diharapkan mengimpor ke tablet PC konvensional. Kemudian, magnet dikenal sebagai AR dari perbedaan pola penanda dengan skala abu-abu. Untuk membiarkan siswa merasakan gaya magnet, satu set cakram magnet neodymium dipasang struktur internal ditunjuk pada inset gambar. Satu set cakram magnet neodymium tebal 2 mm dan diameter 12 mm dipasang di kedua ujung skrup besi M10. Mereka direndam dalam batang persegi yang terbuat dari styrofoam. Dan contohnya seperti ini. Dan ini adalah hasil pengembangan medan magnetik yang dilakukan oleh saya sendiri. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.